sekian FR yang saya tangkap dan saya kumpulkan dan saya pilah-pilah dan kita cocokkan, ternyata semua merujuk pada 8 hal ini. Nah, yang pertama, langkah-langkah penyusunan butir soal. Oke, nanti saya akan beri baik berupa penjelasan, baik saya implementasikan terhadap soal. Jadi biar ada bayangan lengkap dengan penjelasannya. Jadi ini komplit banget ya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah tujuan pengayaan itu kayak gimana. Yang ketiga, karakteristik peserta didik. Yang keempat, penyusunan promes dan prota. Saya yakin ini kalau teman-teman guru sudah melaksanakan ini pasti tidak akan ada pertanyaan di bagian 4 ini. Yang kelima, menentukan kompetensi guru berdasarkan studi kasus. Nah, nanti akan kasusnya dikasih tahu itu termasuk kompetensi guru di bagian apa. Ingat, guru punya 4 kompetensi ya, ada pedagogik, kepribadian, profesional, ada sosial. Nah, nanti akan saya paparkan ya poin-poin intinya yang masing-masing kompetensi itu. Jadi biar nggak bingung lagi, ini apa ya, biar nggak seperti itu. Yang keenam adalah komposisi RPP. Nah, ini sering sekali keluar ya, urutan RPP yang mana penting, yang mana tidak, yang harus ada di dalam RPP itu. Susunannya itu teman-teman harus paham. Biasanya dikasih beberapa pilihan seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas ini. Yang ketujuh, pelaksanaan remedial. Nah, remedial ini memang kalau kita anggap enteng, tapi sebenarnya kalau kita tidak kuasai itu malah tambah bingung. Karena di beberapa kasus yang kita alami di dalam kelas, biasanya itu perlakuan pelaksanaan remedial itu berbeda-beda. Itu tergantung dari tingkat, dari karakteristik siswanya. Bagaimana, apakah sebagian besar di bawah KKM atau hanya beberapa. Atau yang gak paham itu semua sama permasalahannya atau berbeda-beda. Itu saya akan kupas tuntas di sini. Yang kedelapan adalah instrumen dan bentuk penilaian. Kita langsung saja, yang paling pertama saya bahas adalah yang ini, yang bikin membingungkan, yaitu pelaksanaan remedial beserta penjelasannya. Nah gini, seorang guru setelah melakukan penilaian, selanjutnya menganalisis hasil penilaian, ternyata terdapat beberapa peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan pada KD tersebut. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Maka strategi pelaksanaan pembelajaran remedial adalah A. Pemberian bimbingan secara kelompok, B. Pemberian bimbingan secara individu, C. Pemberian pembelajaran ulang, D. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, E. Pemanfaatan tutor sebaya. Oke, di sini sebenarnya kata kuncinya adalah, kita lihat kata kuncinya di sini adalah peserta didik yang belum mencapai ketuntasan mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Jadi kesulitannya yang berbeda-beda. Ada kata kunci yang kedua lagi, ternyata terdapat beberapa. Jadi beberapa peserta didik dengan kesulitan yang berbeda-beda. Itu jadi poin pentingnya. Ya, berarti opsi yang paling tepat adalah opsi B, pemberian bimbingan secara individu. Kita lihat penjelasannya. Berikut beberapa strategi pelaksanaan pembelajaran remedial yang dapat disesuaikan dengan jenis dan tingkat kesulitan. Yang pertama, pemberian bimbingan secara individu. Hal ini dilakukan apabila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Nah, bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Nah, dalam hal pembelajaran klasikal, peserta didik tertentu mengalami kesulitan, perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individu atau perorangan. Nah, pemberian bimbingan secara perorangan merupakan implikasi peran guru sebagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa orang peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Itu untuk pemberian bimbingan secara individu. Nah, selanjutnya pemberian bimbingan secara kelompok. Nah, hal ini dilakukan apabila dalam pembelajaran klasikal ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Ini kalau yang sama bisa kita beri bimbingan secara berkelompok. Tapi kalau berbeda, jelas bukan ini jawabannya. Yang ketiga, pemberian pembelajaran ulang.
dengan metode dan media yang berbeda. Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan variasi cara penyajian dan penyederhanaan tes atau pertanyaan. Pembelajaran ulang dilakukan bila mana sebagian besar atau semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar. Nah, guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. Nah, yang keempat, pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Dalam rangka pelaksanaan remedial, tugas-tugas latihan perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes ulang. Peserta didik perlu diberi pelatihan intensif untuk membantu penguasaan kompetensi yang ditetapkan. Nah, yang kelima, pemanfaatan tutor sebaya. Tutor sebaya adalah teman sekelas atau kakak kelas yang memiliki kecepatan belajar lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada rekan atau adik kelas yang mengalami kesulitan belajar. Melalui tutor sebaya diharapkan hubungan antar peserta didik akan lebih akrab dan terbuka, sehingga peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan lebih mudah memahami materi atau kompetensi yang harus dicapai. Nah, itu mengenai pemberian pembelajaran remedial. Sudah komplit sekali ya. Jadi jelas sekali di sini yang menjadi pokok perhatian di sini jawabannya adalah B, bimbingan secara individu. Karena ini kata kuncinya beberapa siswa dan kesulitannya berbeda-beda. Otomatis kita nggak bisa kelompokkan siswanya ini karena tingkat kesulitannya yang mereka alami berbeda-beda. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah penyusunan butir soal. Nah, yang pertama, pilih materi atau topik yang tepat untuk diangkat menjadi bahan ujian. Itu dulu. Pilih materi topik dulu. Yang kedua, tentukan dari materi atau topik terpilih tersebut bagaimana yang tepat untuk dijadikan soal dengan bentuk pilihan ganda atau benar salah atau isian atau uraian atau ujian praktek. Jadi tidak semua bisa dibikin tidak semua materi bisa dibikin pilihan ganda. Tidak semua materi juga kita bisa bikin soal benar salah seperti itu. Ini otomatis masing-masing materi punya karakteristik. Contohnya ya, kalau di matematika ada itu, kalau masih ingat pembelajaran SMA ada induksi matematika. Itu tidak ada soal objektifnya. Jadi harus dibikin soal uraian seperti itu. Nah, setelah ini baru dibuat kisi-kisinya kalau sudah penentuan bentuk dulu soal telah ditetapkan. Baru kita buat kisi-kisi soalnya yang disesuaikan dengan indikator capaian dalam setiap materi atau topik terpilih. Nah, selanjutnya setelah kisi-kisi ada, baru poin keempat, tulis soal mengacu pada indikator bagaimana dituangkan dalam kisi-kisi. Nah, poin 5, tulis kunci jawaban untuk soal selain uraian ya, atau pedoman penskoran untuk soal uraian biar jelas nilainya ya. Yang keenam, penelaahan dan perakitan soal beserta kunci jawaban atau pedoman penskoran. Urutan ini jangan sampai teman-teman terbalik, karena nanti di pilihan ganda akan dikecoh. Nah, seperti itu. Nah, ini poin penting ini ya. Jadi jangan sampai teman-teman menentukan kisi-kisi dulu baru menentukan bentuk soal. Salah itu ya. Bentuk soal dulu difikskan baru kita buat kisi-kisi. Nah, selanjutnya pembelajaran pengayaan. Oke. Secara umum tujuan program pengayaan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajarinya, serta agar siswa dapat belajar secara optimal baik dalam hal pendayagunaan kemampuannya maupun perolehan dari hasil belajar. Nah, dalam panduan program pengayaan menyatakan bahwa pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru bagi peserta didik yang telah mencapai ketuntasan, sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan kecakapannya. Pembelajaran pengayaan berupa pengembangan keterampilan berpikir, kreativitas, keterampilan seni, keterampilan gerak, dan lain sebagainya. Jadi jelas ya, itu dari pembelajaran pengayaan untuk tujuannya. Kita lanjut ke, nah ini penting sekali, karakteristik peserta didik.
Oke, salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran adalah karakteristik siswa. Karakteristik merupakan salah satu variabel dalam desain pembelajaran. Nah, nanti kita buat desain pembelajaran ini berdasarkan karakteristik siswa. Cocok nggak kita beri desain seperti A? Cocok nggak kita beri desain seperti B? Itu bergantung karakter siswa. Karakter siswa di perkotaan dengan di pedesaan jelas berbeda. Nah, seperti itulah. Nah, karakteristik siswa adalah segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar. Latar belakang dan pengalaman yang dimiliki siswa diantaranya kemampuan umum, tingkat kecerdasan, gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, ciri-ciri jasmani, serta emosional. Karakteristik tersebut dapat mempengaruhi keefektifan dan proses pembelajaran. Jadi jelas ya, ada bayangan ya. Jadi untuk di karakteristik peserta didik. Nah, sekarang kita lanjut ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Itu dijelaskan mengenai masing-masing kompetensi dari guru. Ada kompetensi pedagogi, itu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Ada kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Selanjutnya ada kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Selanjutnya adalah kompetensi sosial, adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah itu. Nah kalau ini dirasa masih umum, kita akan bahas lagi secara lebih spesifik lagi. Nah untuk kompetensi pedagogi yang pertama, ini ya yang masuk kompetensi pedagogi adalah menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah nanti soalnya akan seperti ini. Dalam menguasai karakteristik peserta didik, ini salah satunya termasuk dalam kompetensi apa. Nanti kasus dikasih ya. Yang benar adalah kompetensi pedagogi. Nah, seperti itu. Penting sekali penjabaran ini. Nah selanjutnya di kompetensi pedagogi adalah poin 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu atau diajarkan. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang ke-10, melakukan tindak reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, tindak reflektif ini salah satunya adalah termasuk di golongan kompetensi pedagogi. Nah, selanjutnya kompetensi kepribadian. Nah, hal-hal yang terinclude di sini adalah yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial. Nah, bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, ada rasa kebanggaan ya, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Itu masuk kompetensi kepribadian. Nah, yang kedua, kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial. Ini kepribadian yang dewasa. Yang tadi yang poin 1, kepribadian yang mantap dan stabil. Kalau yang kedua, kepribadian yang dewasa, itu adalah menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Nah, poin keempat, kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Yang kelima, akhlak mulia dan dapat menjadi teladan
memiliki indikator esensial, bertindak sesuai dengan norma religius, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Nah, selanjutnya kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir, kompetensi sosial. Jadi ada bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keberagaman sosial budaya. Yang keempat, berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Jadi jelas ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut komponen RPP. Yang pertama ada identitas dari mata pelajaran, meliputi nama sekolah atau satuan pendidikan, kelas, semester, program, itu bisa IPA, IPS, SMA ya. Dan mata pelajaran, tema pelajaran, jumlah pertemuan. Nah, bagian-bagian ini harus berurutan dan terletak setelah judul RPP. Nah, setelah poin 1 ini kita masuk ke standar kompetensi. Nah, setelah standar kompetensi kita turunkan lagi ke kompetensi dasar. Setelah kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi. Nah, setelah ada indikator baru kita buat tujuan pembelajaran. Tujuan ada baru kita lanjut ke materi ajar. Setelah materi ajar ada alokasi waktu, ada metode pembelajaran, selanjutnya kegiatan pembelajaran. Nah, itu yang terinclude pendahuluan inti penutup. Dan yang selanjutnya adalah penilaian hasil belajar. Jadi setelah kegiatan itu pasti ada penilaian hasil belajarnya kayak gimana. Baru yang terakhir adalah sumber belajar. Jadi jelas ya, saya yakin semua guru paham betul dengan ini susunannya. Jangan sampai lupa.